Band metal, seperti yang diketahui, memperoleh ikonografi, kode tingkah laku dan teologinya sendiri. The Devil menjadi pusat pengetahuan musik dan banyak pengikutnya diikuti dari Judas Priest dan Metallica yang, dalam lagu mereka, The Prince, menyuruh orang muda menjual jiwa mereka dan melompat ke neraka. Sehingga ke Megadeth yang mempromosikan diri mereka sebagai peguam belas setan. Namun, kejahatan beberapa band heavy metal menyebabkan reaksi, mulai dari pergerakan Kristen yang membakar album satanik, hingga munculnya kumpulan rock Kristen yang menyanyikan apa yang dianggap sebagai lirik yang lebih baik. Pada tahun 90-an, sebilangan band heavy metal semakin berkeinginan dalam kemampuan yang mengejutkan. Black metal yaitu subgenre heavy metal yang melampau, dinamakan album kedua dari kumpulan British Venom, biasanya dikaitkan dengan iblis karena penggunaan simbol satanis, seperti pentagram dan salib terbalik. Di seberang Atlantik, kuartet California Slayer mencipta suara paling keras dan menggambarkan diri mereka sebagai pejuang dari pintu neraka. Di Norway, rangkaian kumpulan kecil menjunam ke dalam satanisme, dan membakar beberapa gereja di sekitar Oslo. Heavy metal band juga merangkumi penggunaan peralatan pentas, sekali lagi, ini bukan perkara baru dalam musik. Bintang vaudeville menggunakan alat peraga panggung, sementara pemusik yang menggunakan gambar voodoo sering membawa penampilan luar ke dalam pertunjukan mereka seperti memikirkan Dr. John dan tengkorak di pianonya, atau teriakan, Jay Hawkins yang naik dari peti mati di atas panggung. Salah seorang pemusik yang tahu bagaimana memanfaatkannya adalah Alice Cooper, yang juga mempunyai ide bijak untuk mendapatkan pelakon seram seperti veteran Vincent Price, yang pernah mengatakan bahwa iblis adalah watak yang hebat untuk dimainkan dan untuk merakam narasi lagu tengah dalam lagu Devil's Foot. Sudah tentu, dengan penuh emosi untuk memuja iblis, pemusik terbuka terhadap teori konspirasi. Satu kenyataan mengatakan bahwa kumpulan musik ini telah meletakkan message satanik yang tersembunyi dalam musik mereka untuk diungkapkan, hanya ketika cakra dimainkan ke belakang. Tuduhan ini ditujukan kepada ELO, Slayer, Judas Priest, The Beatles dan Eagles, yang terakhir juga menjadi sasaran desas-desus bahwa hit mereka, Hotel California, merujuk kepada markas sebenarnya gereja setan. Gambar album AC/DC yaitu Highway to Hell menggambarkan gitaris Angus Young dengan tanduk dan ekor saitan, tetapi penyanyi dan penulis lagu, Brian Johnson, yang telah bersama band itu sejak 1971, menertawakan kabar angin mengenai pesan tersembunyi dalam rekod mereka, dengan mengatakan, "Sekiranya Anda memainkan rekaman ke belakang, Anda dapat mendengar perkara jahat seperti, Gur. Dan saya berpikir, saya tidak tahu bunyi iblis terdengar seperti itu, saya juga berpikir dia berpikiran seperti kita semua." Namun, tidak setiap ajakan musik iblis harus menyeramkan. Old Lucifer sering dipanggil dalam lagu cerita rakyat atau bercerita, seperti dalam Whiskey in the Jar, termasuk versi terkenal oleh Thin Lizzy, atau digunakan dalam metafora, seperti dengan lagu Billie Holiday 1944 yaitu, Dead oleh Devil Call Love, atau karena namanya adalah bagian dari frasa yang rapi, seperti dalam Handsome Devil oleh The Smiths, atau pepatah, Between the Devil and the Deep Blue Sea, yang direkam begitu indah oleh Ella Fitzgerald dan Frank Sinatra. Tidak semua musik mengenai setan, keras seperti lagu rap tahun 2001, Dance with the Devil oleh Immortal Technique, dan bahkan pemusik arus perdana seperti Cliff Richard dan Chris de Burgh telah menyanyikannya. Beberapa pencahayaan yang diilhamkan oleh iblis bahkan boleh menjadi cerdas dan canggih. Randy Newman, yang menyanyikan bahagian iblis dalam opera rocknya yang bercita-cita tinggi, Faust, yang rakamannya Don Henley, Elton John dan Bonnie Raitt juga tampil, sementara James Taylor menyanyikan bahagian Tuhan, mengatakan mengenai album konsep dan rancangannya, "Saya hanya mahu membuat orang ketawa." Tetapi Newman, yang juga memainkan peran di atas panggung di New York, menjadi seperti biasa. Liriknya penuh dengan kecaman dan mencabar, seperti ketika Newman's Devil bernyanyi, "Saya tidak banyak melakukan. Manusia memikirkan perkara yang harus dilakukan antara satu sama lain yang bahkan saya anggap menyinggung perasaan. Untuk mengatakan yang sebenarnya, saya bosan." Mungkin Newman akan menghargai humor Dave Gahan, penyanyi untuk Depeche Mode, yang biasa masuk dengan nama palsu ketika dia ingin pergi tanpa disadari oleh peminat. Nama daftar masuk hotel saya dulu adalah Mr. Beelzebub. Di Amerika, kaki tangan menyapa seperti, "Selamat pagi Tuan Zebub," ungkap Dave Gahan. Tom Waits, album 1993, The Black Reader, penuh dengan lagu-lagu tentang iblis, yang disusun untuk drama yang ditulis bersama pengarang William S. Burroughs, sering kembali ke tema Satan dan kejahatan.
Salah satu lagunya yang paling tidak dapat dilupakan mengenai godaan adalah Down in the Hole, lagu tema untuk HBO yaitu The Wire, dan tidak heranlah Terry Gilliam beralih ke Waits untuk membawa watak iblis dalam filmnya The Imaginarium of Dr. Parnassus. Waits adalah salah satu daripada sejumlah pemuzik yang telah menggunakan nilai kreatif untuk meneroka sisi gelap alam manusia, dan bahaya mengabaikan inspirasi itu. Sekiranya saya mengusir syaitan saya, malaikat saya juga akan pergi. Waits menyanyikan dalam lagunya pada 1974, The Heart of Saturday Night. Pandangan bahwa sisi gelap menawarkan kekuatan kreatif disuarakan oleh gitaris pemenang Grammy, Carlos Santana, yang mengatakan dalam wawancara, tenaga iblis dan malaikat adalah tenaga yang sama, bagaimana Anda menggunakannya, ia adalah bahan bakar. Saitan sebagai inspirasi musik melebihi batas musik, terdapat banyak lagu rakyat tradisional tentang iblis, lagu-lagu reggae seperti Lee Scratch Perry's Chase the Devil, dan bahkan acara disco, tetapi ketika musik berkembang, dasar alat kreatif tetap sama. Oleh itu, tidak mengejutkan apabila beberapa artis rap dan hip-hop juga memanggil devil dalam persembahan musik dan pentas mereka. Beberapa aksi hip-hop sengaja menggunakan simbol gaib, seperti Eye of Providence, dalam pertunjukan, sementara yang lain terlibat dalam kontroversi mengenai makna sebenar gerak tangan mereka di atas panggung, sesuatu yang berlaku pada LL Cool J. Rapper Big L pernah mendapat hit tahun 1993 dengan kisah suci, Devil's Son, sementara rapper Tyler, The Creator telah membanggakan bahwa dia membuat musik yang dimainkan oleh iblis sebelum dia tidur. Beberapa kumpulan rap bahkan didakwa mempunyai persatuan setan dalam nama mereka, seperti 3 6 Mafia. Satu perkara yang pasti, Anda akan terkenal apabila Anda menyebut tentang setan. Klip Red Hot Chili Peppers menerima trofi di Anugerah Musik Video MTV 1992 dengan ucapan, "Pertama sekali, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Satan." Ini telah ditonton beratus-ratus ribu kali di YouTube. Jack Black, bintang film yang bermain sebagai pemuzik di School of Rock, pernah mengatakan secara terang-terangan, "Setan menjual tiket." Ini disokong oleh kisah dari Ozzy Osbourne, yang mengingatkan detik penting dalam sejarah Black Sabbath ketika gitaris Tony Iommi datang ke latihan dan berkata, "Tidak lucu bagaimana orang membayar uang untuk menonton film seram, mengapa kita tidak mula memainkan musik yang menakutkan?" Dan kemudian dia muncul dengan riff Black Sabbath, yang merupakan riff paling menakutkan yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Apa sahaja arah musik yang berlaku pada abad ke-21, benda kejahatan dan iblis akan tetap menjadi perhatian para penulis lagu, tidak kira betapa kontroversi dan tidak menyenangkannya, tetapi waspadalah, karena setiap kemewahan dan kegiuran yang kita terima dan yang ditawarkan iblis akan menuntun kita ke dunia kegelapan dan dunia orang mati.